bareng sampai Jombang. Turun Ngawi, harusnya turun Jombang. Besok lagi turunnya Jombang atau Mojokerto lebih dekat, lebih cepat. Ya, terima kasih, selamat datang. Semoga perjalanan panjenengan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hikmah, mendapatkan manfaat, diberkahi dalam niat berangkat di perjalanan sampai di sini dan nanti sampai kembali lagi. Semoga keluarga yang ditinggalkan juga mendapatkan berkah rahmat hikmah yang sama. Dan terima kasih oleh-olehnya Gus halaman. Kita lanjutkan di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 32, 33 dan 34. Sebenarnya kemarin saya secara live sudah 30, 31 dan 32. Ya, enggak apa-apa, kita lanjutkan satu aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alqa 'asahu fa idza hiya thubanun mubin. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن خاسرين يأتوك بكل سحار عليم. Ya. Wanaza'a dan dia menarik yadahu tangannya. Fa'idha maka tiba-tiba ia bayda'u menjadi putih bersinar. Lin-nadhirin bagi orang-orang yang melihat. Qala dia Fir'aun berkata lil mala'i kepada pembesar-pembesar haulahu di sekelilingnya, inna sesungguhnya hadza ini lasakhirun benar-benar ahli sihir, alimun yang pandai, yang terampil. Yuridu dia hendakkan untuk yukhrijakum mengusir kalian, mengeluarkan kalian semua min dari ardikum, negeri tanah tumpah darah kalian semua, bisihrin dengan sihirnya, bisihrihi dengan sihirnya. Famadha maka apakah ta'murun yang kalian perintahkan, anjurkan kepada kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naza'a dan dia menarik. Wa naza'a dan dia Musa menarik. Yadahu tangannya Musa. Fa'idha maka kemudian tiba-tiba ia tangannya bayda'u menjadi putih bersinar, lin-nadhirin bagi orang-orang yang melihatnya. Qala Fir'aun berkata lil mala'i kepada para pembesarnya, haulahu yang ada di sekelilingnya, inna sesungguhnya bukan inna sesungguhnya hadza ini lasahirun benar-benar sihir,
benar-benar sihir, benar-benar ahli sihir, benar-benar ahli sihir, alimun yang pandai, alimun yang pandai. Yuridu dia hendak, Yuridu yang dia an untuk yukhrijakum, mengeluarkan atau mengusir kalian semua, min dari ardikum, negeri tumpah darah kalian, bisihrihi, dengan sihirnya Musa, famada, maka apakah, ta'murun, yang kalian anjurkan, sapa Musa ya dawu ing tangane Musa, fa idza mongko jumadaan dia utawi tangan Musa, baidau iku putih, mencorong nyorot, linnadhiri, marang wong kang ningali kabeh. Ola ngucap sapa Fir'aun lil malai, marang wong-wong golongan pengarep, haulau kang tetep ing dalam kiwa tengene Fir'aun, inna setuhune hadza iki Musa lasafirun, iku yakti tukang sihir, alimun kang banget pintere. Yuridu kang ngarepake ya hadza, an yanta yukhrijakum, metokake ya hadza ing sira kabeh, min saking ardikum, negara ira kabeh, iku negara Mesir. Bisihrihi, kelawan sihire hadza. Fama mongko ing apa, famadza mongko ing apa, tak murun perintahi sira kabeh ing ingsun. Ya, 3 ayat itu ya. Biasanya cuma kita 3 ayat. Ini percakapan dan awal dari proses apa yang ditunjukkan, yang kemarin ditawarkan oleh Rasulullah Musa, untuk bagaimana kalau seandainya aku tunjukkan suatu ayat, ya, mukjizat atau bisyai'in, dengan sesuatu mubinin yang nyata. Nah, karena Musa mengatakan silakan fa'ti bi in kunta minas shodiqin, datangkan apa yang kamu tunjukkan, boleh apabila kamu orang benar. Di ayat 32, maka kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya, dan jadilah ular yang besar dan mencengkeram, memakan bahkan ke ular-ular miliknya tukang sihirnya Fir'aun. Jadi ayat ini Allah lagi perintahkan, keluarkan tanganmu Musa, masukkan tanganmu ke dalam kelek, ke dalam bajumu. Nah, setelah itu keluarkan. Dan ketika mengeluarkan tangan Nabi Musa dari dalam bajunya itu, kemudian ketika ditarik, bersinarlah tangan beliau dan menyinari, nyentrong kepada wajah Fir'aun dan para pembesarnya itu, seakan-akan dia menerima sinar halogen, ya, yang sinar nyemprot itu namanya, yang sampai mata kita nggak nampak. Apa? Sinar apa? Sentrong lampu apa? Halogen. Qala Fir'aun berkata lil mala'i, kepada para besarnya, inna hadza lasahirun alim,
Ya iki sihir temenan, sihir sing nyoto, sihir sing digawe wong-wong sing pinter temenan. Nah, tidak melihatnya sebagai mukjizat, tetapi melihatnya ya iki sing sihir sing pinter tenan ini. Artinya dari memang si Fir'aun ini walaupun kafir tapi dia itu jelas gitu orangnya, terus terang mengakui kehebatan musuh, itu mengakui kalimat al-sahirun alim, benar-benar ya katanya betul-betul ini adalah sihir yang cerdas yang dilakukan oleh yang lebih pintar. Artinya dia mengakui bahwa sihirnya di antara para pembesarnya itu kalah oleh sihirnya Nabi Musa yang kemarin dicaplok. Habis sekarang tanpa apa-apa mengeluarkan cahaya dari tangan Nabi Musa yang kemudian disantrongkan ke mereka. Peristiwa itu Nabi Musa tidak tahu, ya, tidak tahu bahwa tongkatnya akan menjadi ular. Tahunya itu ketika diperintahkan oleh Allah. Bedanya dengan sihir, kalau sihir itu bisa dipelajari dan hampir semua orang bisa, hanya tergantung pada variabel ritme dan kemampuan setiap orang dalam pelajari, kecerdasannya otak itu bisa. Tak keburu-buru saya iso, tentu dengan beberapa standar. Nah, tapi kalau yang namanya mukjizat dari Allah yang nggak bisa dipelajari, tidak bisa dipelajari, tidak bisa diminta, ya, itu given, ya, pemberian dari Allah secara langsung. Artinya Nabi sendiri meminta tidak bisa. Ketika diperlukan diminta tidak bisa, ya. Tapi hanya karena kehendak Allah. Kalaupun diminta Allah nggak berkehendak tidak bisa, gitu. Ya. Sehingga ketika perintah masukkan tanganmu ke dalam tubuhmu, bajumu dikempit, itu apa yang terjadi tidak tahu. Begitu dikeluarkan baru kemudian ada itu. Ya. Di ayat 35, atas kecerdasan ini yang memungkinkan kamu semua akan dikendaki oleh Musa keluar dari tanah tumpah darah kalian ini. Dengan sihirnya itu kamu akan diusir kalian semuanya. Maka kemudian Famadza ta'murun, ya, ayat 30, apa yang kalian sarankan? Kalimat ini Fir'aun kepada para pembesar sudah mulai gusar. Mau bagaimana? Nah, jelas ini kalah. Nah, apa yang menjadi saran kalian? Para pengawal, para pembesar, para penasihat kerajaan, mau kasih perintah apa yang bisa dilakukan oleh Fir'aun untuk cegah tangkal dari kekuasaan, kekuatan Nabi Musa tersebut. Jadi sudah hilang akal, sudah tidak bisa lagi menghadapi Nabi Musa yang memang mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Keterangan ayat 34, ini 33. Ayat 33, 34, 35, kecuali kejaba melemparkan tongkat,
Musa menjabut tangan setelah dimasukkan di dalam ujung dari bajunya. Seketika berubah putih, menyorotkan sinar yang menyilaukan matanya orang-orang yang melihat. Fir'aun kemudian berkata kepada orang-orang yang mulia yang ada di sekelilingnya, yang di ada kanan kirinya, kalian semua tahu nggak? Ini adalah Musa, satu-satunya tukang sihir yang pandai sekali. Ini Musa Andwani yang mempunyai kehendak mengeluarkan kalian semua dari negara ini, dari negara kalian. Dheweke arep dia akan menguasai Mesir ini. Jadi akan menjadi penguasa di Mesir ini. Apa yang kalian perintahkan kepada kami? Keterangan ayat itu diriwayatkan ketika tongkat dilemparkan lagi menjadi ular besar. Ular ini kemudian berdiri tinggi sekali, kemudian melosor lagi menuju kepada Fir'aun. Fir'aun kemudian teriak-teriak, "Hei Musa, cekelan ulangmu iki. Pegang ini ular kalian." Kemudian dipegang oleh Nabi Musa dan secara tiba-tiba berubah menjadi tongkat kembali. Kemudian Fir'aun bertanya, "Ono mana ta? Ada lagi ta? Apa on ayat yani tongkat iki sakliyan iki? Adakah yang lain lagi tanda-tandamu selain tongkat ini?" Kemudian Nabi Musa menjawab, "Iya ono, ada." Kemudian Nabi Musa memasukkan tangannya ke dalam gulu kelambine, masuk ke dalam bajunya, kemudian dikeluarkan dari dalam bajunya. Seketika menjadi tangan yang bersinar seperti matahari yang menerangi seluruh kanan kiri di antara kerajaan itu, istana sana. Kemudian Fir'aun begitu tidak bisa lihat lagi, tidak tahan atas sorot tangan Nabi Musa, kemudian meminta agar dikembalikan lagi sebagaimana sedia kala dalam ayat ini. Keterangan ayat 34, Fir'aun mengetahui apabila apa yang didatangkan oleh Nabi Musa itu bukan sihir, tetapi dia khawatir apabila pembesar-pembesarnya akan mengikuti kepada Nabi Musa. Sehingga ketika itu Fir'aun membelokkan kebenaran Nabi Musa kepada apa yang menjadi perbincangan ramai yang ada di kalangan orang-orang Mesir, yaitu sihir dan membakar hati para pembesar-pembesarnya, sehingga Musa akan merebut kerajaan Mesir. Nah, kalimat Sahirun Alim itu menunjukkan itu sebagai persembunyian perasaan dia atas ketahuan bahwa itu bukan sihir, tetapi memang suatu di luar kemampuan para tukang sihir. Kenapa ya? Fir'aun karena mengumpulkan setiap tukang sihir yang terpandai, yang tercerdik, yang terhebat yang ada di kerajaan itu, tidak ada lagi, dan dia tentu tahu perkembangan dan batas daripada ilmu sihir tersebut. Ya, sampai di sini saya kembalikan ke acara moderator.
Selanjutnya yakni tanya jawab kepada santriwan maupun santriwati ataupun jamaah via Zoom maupun via Facebook. Apabila ditanyakan atau kurang mengerti ditanyakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan yang di IG, yang di Facebook, yang di Zoom, monggo, yang online, yang offline, yang jamaah yang baru-baru, monggo apabila ada tambahan, silakan. Ada pertanyaan, monggo. Ada koreksi, silakan. Oh ya Gus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya tentang anak yang pendiam. Dulu saya juga pendiam. Setelah saya bergaul waktu sekolah bahasa Inggris dengan psikolog namanya almarhum Sutiono ya. Itu saya diamati dan disarankan untuk pribadi itu ya, yaitu dengan selalu apabila ketemu orang kita bertanya. Nah itu mungkin disarankan buat temannya yang pendiam itu untuk begitu. Misalnya ketemu di stasiun kereta api, Mas dari mana kamu, atau asalnya dari mana, kerja apa gitu. Jadi memang itu berat rasanya, tapi hasilnya positif karena ya memang dia itu Mas, tapi kalau diterus-teruskan teman saya pun pinter itu akhirnya juga tidak maju karena tidak mau, kalau tidak dipukul bongnya itu enggak. Itu aja saran saya, mungkin dikonsulkan ke psikolog atau diberitahu untuk kalau ketemu orang di jalan atau di mana aja untuk berbicara dulu. Itu memang berat rasanya, dulu saya juga salah sempat berat, tapi itu ternyata hasilnya baik. Itu aja terus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih Dr. Cibibit yang sudah lama tidak bersuara, hari ini timbul lagi. Ini untuk teman-teman yang pendiam. Jadi dilatih ke stasiun atau ke pasar atau ke luar angkasa ya. Jadi setiap orang harus ditanya, Mas dari mana, siapa, apa dan sebagainya. Beliau Pak Bibit ini dulu juga pendiam bersama temannya, kemudian datang ke psikolog dan kemudian dilatih, disuruh ke stasiun. Setiap jumpa orang bertanya tersenyum, kemudian bertanya. Yang bertanya yang pendiam tadi harus mendapatkan misalnya 100 orang. Nah, nanti kalau saya tadi usul Pak Bibit, nanti kalau enggak dibawa ke planet yang lain. Setiap ada batu harus ditanya, diukur. Batunya ini, kamu dulu dari mana? Batu, kenapa kamu di sini? Batu, kenapa warnamu jadi seperti ini? Batu, kenapa kamu melayang-layang? Sedangkan diriku berkokok sendiri di bumi. Pokoknya harus ada 100 pertanyaan kepada satu batu. Ya, jadi gitu. Kalau nggak bisa di rumah, di asrama sama kaca, ya di depan kaca. Kamu di depan kaca kemudian tersenyum, mataku, hidungku blesek, bibirku doer, gigiku manis, telingaku bolong. Kenapa kamu bolong? Tapi disebut namanya. Sini siapa yang mengaku pendiam? Yang nggak pernah bertanya, nggak pernah usul, nggak pernah reaksi, nggak pernah juga review, nggak pernah jadi moderator. Ada kan? Ada. Nah, nanti dibawa ke pasar, ya. Terus yang ditanya bukan orang, ikan sama sayur. Stasiun juga yang ditanya jangan orang, apanya? Rel sama batunya di situ ya. Tanya 100 batu dipegang, kemudian sejak kapan kamu di sini? Dari mana saja kamu batu
dibawa oleh siapa, orang pakai angkutnya ke sini, kok bisa batu di rel kereta kota ya? Batu kan datangnya dari gunung atau dari sungai, kok bisa nyampe di kota sini? Sedangkan aku di planet ini nggak pernah bisa bicara. Nah, dilatih begitu nanti ya. Tugasnya simbol. Setiap simbol nanti menyetorkan nama yang nggak pernah bicara. Nanti kita ikat ya. Oke, terima kasih Pak Bibit. Sambil saya tambah sedikit nggak apa-apa. Oke, dan ada pelatihan komunikasi itu justru bagi orang yang sudah bicara tetapi ribet ngomongnya. Nah, justru kalau ini beliau yang nggak bisa ngomong belas itu baru dilatih komunikasi. Kalau yang pelatihan komunikasi itu kan yang sudah punya hak, punya ini bicara, tapi suaranya kurang keras, artifisialnya nggak jelas, kurang runtut, kurang runut, kurang ini, dilatih komunikasi. Nah, yang nggak bisa latihan bicara. Gitu. Terima kasih. Oke, yang lain? Yeah. Izin tanya tentang itu mukjizat, Gus. Mukjizat yang dimiliki Rasul, apakah itu yang hanya yang ada dalam kitab? Sedangkan hal-hal atau peristiwa yang dialami waktu yang pernah saya baca di tulisan-tulisan beliau, apakah itu juga termasuk mukjizat? Oke, terima kasih. Mukjizat itu hanya diberikan kepada para nabi dan rasul. Ya, kalau kejadian luar biasa di luar jangkauan manusia yang terjadi kepada orang yang beriman namanya karomah atau ma'unah atau irhas, beda-beda tingkatan. Nah, kemarin lalu di kelas apa kemarinnya? Ada pertanyaan, kenapa Gus Allah membuat mukjizat kok di luar akal nalar? Loh, kalau di akal manusia bukan mukjizat namanya, kejadian biasa-biasa aja. Kalau kejadian biasa-biasa aja ya nggak untuk Nabi lah, untuk kalian aja. Makan kerupuk 1000 misalnya, ya nggak apa-apa, itu bukan mukjizat, itu hanya gerang. Nah, itu dia. Makan pentol 100 misalnya, ada nggak? Misalnya makan mie ember ada? Ada ya? Ada di perlombaan. Nah, di perlombaan. Di Bali ada lomba apa? Makan menyan. Di Banjarnegara ada lomba apa? Makan salak. Salaknya diplok tanpa dikulitin. Sakat boten. Nah, kepriben salak tanpa dikuliti dimakan di lomba gitu ada? Atau bijinya aja ditelen? Apakah itu mukjizat? Tidak juga, itu biasa ya. Nah, yang namanya mukjizat itu selain di luar akal nalar juga produktif, ya, bermanfaat dan ijaz, mengalahkan semua kemampuan orang yang saat itu dipunya. Ya, mengalahkan, ijaz itu menjadi pemenang karena mengalahkan yang ada. Misalnya kamu ngantuk setiap waktu, kemudian ada nabi yang ditunjuk ngantuk sepanjang tahun, misalnya, betul? Enggak, itu bukan mukjizat. Itu mau keseper.
ganteng ya, lengan tuh. Ini bukan kelas tafsir ya. Nah, itulah kalau karena hari akad kumpul semua kelas ya, nggak nyandar. Jadi hari ini Facebooknya tidak ditampilkan siswa karena diprotes yang lain. Mau ora iso ngaji ya ditampilin. Ya karena memang tidak kelas tafsir. Maklum. Ini santri memang gimana sih? Ngaji aja beletotan kok pegang tafsir. Jadi protes begitu. Memang bukan kelas tafsir, ini pas gabungan. Ya. Ngeten Bu, jadi ada karomah, ada maunah, ada ikhlas yang diberikan kepada Allah, kepada hamba-hamba soleh yang terpilih dari para alim yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang yahtassu bi rahmatihi man yasha, Allah bil fadlil azim. Allah memberikan kekhususan, memberikan keistimewaan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Allah mempunyai keagungan yang sempurna, yang agung, mempunyai kemuliaan yang sempurna, kemuliaan yang agung. Oke, ya. Sami. Ya, ini timekeeper sudah angkat tangan keras meminta waktunya habis. Kemarin katanya dari akad tambah. Khusus akad karena kelas bersama. Iya, karena kelas bersama. Ada kalau nggak ada pertanyaan nonton? Ya, silakan. Maknanya sebenarnya itu mereka punya ular yang dilempar dengan ampar. Nabi Musa melempar tongkat berubah menjadi ular besar dan kemudian memakan semua ular-ularnya. Para tukang sihirnya menghabisi semuanya. Maknanya apa? Artinya semua kemampuan kalian itu akan habis, binasa, tenggelam dalam kekuasaan mukjizat. Sihir kalah dengan mukjizat, tukang sihir kalah dengan roh rasul. Apakah ada rasul yang kalah oleh? Ada banyak rasul yang terbunuh. Secara lahir kalah, tetapi bukan kalah, terbunuhnya bukan kalah. Ya. Dan ini justru menjadi bahan uji bagi para pengikut Hawari dan juga umat yang lain. Tidak selalu menang. Kalau Nabi Ibrahim dibakar, oke. Nabi yang lain digergaji mati banyak, maksudnya dibunuh mati banyak. Apakah itu kalah? Bukan. Kekalahannya di dunia itu menjadi kemenangan utama di akhirat dan bisa menjadi bahan ujian bagi para orang-orang yang beriman. Secara ini Nabi Isa seakan-akan kalah, tapi dimenangkan oleh Allah dengan warafa'na, diangkat oleh Allah ke langit. Kalau seandainya menangkan harusnya melawan dan kemudian mengalahkan mereka semuanya yang menyerang dan ingin membunuh Nabi Isa. Tapi kenapa Allah hanya mengangkatnya saja? Nah, Allah ingin menunjukkan kepada manusia bahwa banyak cara, banyak hal yang terjadi itu sesuai dengan siklus kondisi sebab akibat alam.
bahwa Rasul itu manusia biasa, dibunuh juga mati. Sehingga orang yang beriman tidak boleh bergemongso bahwa saya bersama Allah tidak akan mati. Ya, Nabi Muhammad diantemi ya selesai rompang itu nih. Wajaripun itu tasnya juga enggak. Dia juga tetap berdarah karena manusia. Perlambangnya apa? Ular. Ya, ular. Ya. Ular itu kan sembarang kali yang ingin dimakan itu loh, lebih besar yang dimakan daripada dirinya sendiri. Jadi orang berangsang itu dilambangkan dengan ular. Kekuasaan manusia melebihi daripada kapasitasnya yang diingini. Ekspektasinya lebih besar caranya, sehingga itu pun akan dikalahkan oleh kekuasaan Allah. Kebesaran yang mereka miliki banyaknya itu hanya kalah oleh satu orang, Nabi Musa dan Nabi Harun. Khususnya orang. Oke. Kalau telapak tangan itu sama. Kalau kita ingin menutup ajaran Allah, mukjizat Allah yang berupa Al-Quran atau yang lainnya dari nabi-nabi yang lain, sama dengan kamu bisa menutup tangan matahari dengan telapak tanganmu. Ya. Datangkanlah seperti kamu menutup apa bisa tidak. Ya, itu ditunjukkan tangannya Nabi Musa bisa bersinar seperti matahari yang menyilaukan mata mereka sehingga mata mereka tidak mampu melihat. Kalaupun Allah, artinya Allah bisa, maka mata mereka bisa menjadi buta semuanya. Kalau Allah berkehendak dilanjutkan tangan beliau itu, tapi Allah tidak, hanya sebagai peringatan-peringatan saja. Oke, bagus, terima kasih pertanyaannya. Kasih berapa menit? Ada yang perempuan? Tadi belum ada yang tanya ya? Belum. Teman terakhir ya? Ayo santri, putri, dan mungkin para tamu. Tamu monggo, yang tanglet. Capek kalau dalam perjalanan. Ya, silakan. Kenapa? Kenapa umat yang didatangi Nabi selalu ingin ditunjukkan bukti yang nyata? Ya, soalnya orangnya cerdas seperti kamu, pintar, cantik. Ya, kalau orang diam saja tidak mau ingin ditunjukkan berarti orang yang L. Apa? Lola, longa, lopa. Kok jadi L jadi salah ya? Kok jadi L semua? Ya mau diginiin diam, nggak mau tanya, nggak mau ini berarti orang nggak jelas. Ya, jelas. Tapi kalau orang masih mau bertanya, ini berarti orangnya cerdas. Hanya saja biasanya orang cerdas susah mendapatkan kebenaran. Kalau bertanya kemudian ditunjukkan bukti, nah itu antara Fir'aun dan pembesarnya akhirnya ada yang beriman, menyadari betul bahwa itu bukan sihir tetapi pemberian dari zat di luar dirinya, menyadari ada kebesaran keagungan yang terjadi sehingga ada yang kemudian beriman. Nah, itu orang yang pintar cerdas tapi kemudian menjadi beriman. Yang daripada Rasulullah yang pintar, alim, cerdas kemudian beriman, yaitu siapa? Sayyid Abdullah bin Salam dan pembesarnya, yang lain temannya. Pendeta pintar, cerdas, kemudian menyadari dan kemudian waktu benar ma'ash
karena mereka menggunakan akal otaknya secara baik. Oke, silahkan kita kembalikan kepada moderator karena waktunya habis. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas pertanyaannya, mohon maaf atas kekurangan. Semoga hari akhir silahkan berpikir dengan enjoy dan yang bermanfaat berguna. Ya, bagi teman-teman semua yang di Zoom, di IG dan di Facebook, biasanya kalau hari Ahad jalan-jalan, gunakan jalan-jalan yang bermanfaat. Jalan-jalan ke masjid, jalan-jalan ke rumah ibadah, jalan-jalan ke rumah sosial, silaturahim. Duduk. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin, wassalamu muqarrabin, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.